Auliani, yang sama-sama kita hormati Lurah Pasir Gunung Selatan, yang kali ini diwakili oleh Bapak Sekretaris Kelurahan Bapak Agus Rianti Ferdiana SH. Maaf ya Pak. Yang terhormat Kepala Puskesmas Pasir Gunung Selatan Ibu Dr. Chandra. Yang terhormat Ketua TPPKK Pasir Gunung Selatan Ibu Erna Herdiana. Yang terhormat Kasih Kemasyarakatan Ibu Berkeli. Dari mana? Yang terhormat Ketua RW 01 Bapak Supadi. Yang terhormat Ketua RT 08 Bapak Iman Lesmana. Dan yang terhormat seluruh para hadirin yang hadir pada pagi hari ini. Puja kepada Tuhan Yang Kuasa, puji kepada Tuhan Yang Maha Suci, syukur kepada Yang Maha Ghafur. Karena berkat rahmat dan hidayahnya lah kita semua dapat tergerak hatinya untuk dapat berkumpul pada acara Depok Peduli Berkisah 1 dalam keadaan sehat walafiat. Selawat besar salam tentu terlimpah curahkan kepada Habibina wa Nabiina Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga dan sahabatnya. Insya Allah seluruh umatnya sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita panjatkan kehadiran Allah yang Maha Esa, karena ada rahmat dan karunia-Nya kita dapat dalam keadaan sehat walafiat. Tentu saja untuk melaksanakan kegiatan Depok Peduli Berkisah 1. Izinkan saya mewakili Bapak Camat Cimanggis untuk melakukan pendampingan serta membuka kegiatan ini. Berbagi kisah, semangat, asa, dan harapan. Kegiatan ini adalah kegiatan rangkaian menjadi Kota Depok yang ke-26, yang dimana kita memiliki visi bersama Depok Maju. Dalam artian bersama di sini kita bergotong royong, sama-sama berbagi dalam acara bakti sosial yang akan kita lakukan hari ini. Bapak, Ibu, adik-adik yang saya hormati juga Bapak Sekel PGS, Ibu Ketua PKM Kelurahan PGS, Kasih Demas, Bapak RW 1 dan Bapak RW 8. Mohon maaf, ini mungkin pertama kali saya sambutan, jadi mungkin masih agak kaku Bapak Ibu. Ya, dan yang kita hormati juga Ibu Ketua TPPKK Kelurahan Pasir Gunung Selatan serta ibu-ibu PKK dan kader posyandu yang semuanya hebat dan ceria semuanya. Baik, mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf atas kurangnya kata-kata dan penyampaian saya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ini Depok Peduli, kegiatan Depok Peduli Berkisah 1, berbagi kisah, semangat, asa, dan harapan dalam rangka hari jadi Kota Depok ke-26 saya nyatakan dibuka. Jalan Kota Depok berdasarkan Perda Nomor 1999 Nomor Sejarah Singkat Kota Depok. Sejarah singkat Kota Depok dapat dibagi dalam beberapa fase, yaitu 1. Depok pada zaman prasejarah, bahwa penemuan-penemuan benda bersejarah di wilayah Kota Depok menunjukkan bahwa Kota Depok telah berpenghuni sejak zaman prasejarah. Hal ini terlihat dengan adanya penemuan ahli sejarah, peninggalan-peninggalan benda bersejarah di Depok dan sekitarnya, antara lain menir, gagang golok, punden berundak, sumur Bandung, kapak persegi, dan pahat batu yang merupakan peninggalan zaman megalit, serta paji batu, dan jenis beliung batu yang merupakan peninggalan zaman neolit.
Phase 2. Depok pada zaman Pajajaran. Pada akhir abad ke-15 kerajaan Pajajaran diperintah oleh seorang raja yang diberi gelar Sri Baduga, Maharaja Ratu Haji di Pakuan yang lebih dikenal dengan gelar Prabu Siliwangi. Di sepanjang Sungai Ciliwung terdapat beberapa kerajaan kecil yang berada di bawah kekuasaan kerajaan Pajajaran. Di antaranya adalah Kerajaan Muara Beres. Kerajaan Muara Beres ini sangat penting artinya pada zaman Pajajaran karena sampai keradenan terbentang benteng yang sangat kuat sehingga mampu bertahan terhadap serangan pasukan Jayakarta yang dibantu oleh pasukan Demak, Cirebon, dan Banten. Depok berada kurang lebih 13 km sebelah utara Muara Beres. Jadi wajar apabila Depok dijadikan front depan buat tentara Jayakarta pada waktu berperang dengan Pajajaran. Tersebut dapat dibuktikan dari Perda Kota Depok nomor 1 tahun 1999. Batu yang tegak untuk melakukan pembunuhan. Dulu mungkin masih ini ya, kepercayaan. Harung Serang, Kedua, kemudian berudak, itu Harung juga mungkin Malera, salah satu untuk Harung Bingung, sempat Salak, Karanganyar, dan lain-lain. 2. Di desa Nangerang dan Kawung Pandak sampai sekarang masyarakat masih mempergunakan bahasa Sunda dalam pergaulan sehari-hari. 3. Dr. N.J. Krom pernah menemukan cincin emas kuno peninggalan zaman Pajajaran di Nangela. Cincin emas tersebut sekarang disimpan di Museum Jakarta. 4. Pada tahun 1709, Abraham van Riebeeck telah menemukan sebuah benteng kuno peninggalan zaman Pajajaran di Keradenan. 5. Di rumah penduduk Kawung Pandak sampai sekarang masih ditemukan senjata-senjata kuno peninggalan zaman Pajajaran. Senjata-senjata ini mereka terima secara turun-menurun. Phase 3. Depok pada zaman Islam. Pengaruh Islam di Depok diperkirakan adalah setelah tahun 1527 dan agama Islam di Depok berkembang bersamaan dengan perlawanan Banten terhadap VOC yang pada waktu itu berkedudukan di Batavia. Hubungan Banten dan Cirebon setelah Jayakarta direbut VOC harus melalui jalan darat sebagai jalan pintas. Yang terdekat yaitu melalui Depok. Karena itu tidaklah mengherankan kalau di Depok dan Sawangan banyak terdapat peninggalan-peninggalan tentara Banten. Hal ini terbukti dengan adanya peninggalan-peninggalan berupa 1. Antara Perumas Depok 1 dan Depok Utara terdapat tempat yang disebut Kramat Beji. Di sekitar tempat tersebut terdapat 7 buah sumur yang berdiameter kurang lebih 1 meter. Dan di bawah pohon beringin terdapat sebuah bangunan kecil yang selalu terkunci. Di dalam bangunan terdapat banyak sekali senjata kuno, yaitu keris, tombak, dan golok. Dari peninggalan tersebut dapatlah disimpulkan bahwa orang-orang yang tinggal di lokasi tersebut bukanlah petani tetapi tentara pada zamannya. Menurut Perda Kota Depok nomor 01 tahun 1999, keterangan Kuncen Kramat Beji yang disampaikan secara turun-menurun bahwa di tempat ini sering diadakan pertemuan antara Banten dan Cirebon. Jadi senjata tersebut merupakan peninggalan tentara Banten waktu melawan VOC. Dan di tempat semacam ini biasanya diadakan latihan bela diri dan pendidikan agama, sering disebut Padepokan. Jadi nama Depok kemungkinan berasal dari Padepokan Beji. 2. Di Kawung Pandak atau Keradenan terdapat masjid kuno. Masjid ini merupakan masjid pertama di Bogor. Bentuk masjid ini masih sesuai dengan bentuk aslinya. Walaupun telah beberapa kali direnovasi, menurut keterangan pengurus masjid ini dibangun oleh Raden Sapei, cucu Pangeran Sangyang. Pangeran Sangyang ini dalam sejarah bergelar Prabu Surawe Sesa. Ia pernah jadi Raja Mandala Muara Beres. Di rumah-rumah penduduk di sekitar masjid ini
masih terdapat senjata-senjata peninggalan zaman Pajajaran. Juga terdapat beberapa buah kujang jadi masjid dibangun oleh tentara Pajajaran yang telah masuk Islam kurang lebih sekitar tahun 1550. Lokasi masjid ini dengan Bojonggede hanya terhalang oleh Sungai Ciliwung, jadi pengaruh Islam di Bojonggede sudah cukup lama. 3. Di Bojonggede terdapat makam Ratu Anti. Nama sebenarnya Ratu Maimunah, seorang prajurit Banten yang bertempur melawan tentara Pajajaran di Kedung Jiwa. Setelah perang selesai, suaminya Raden Pakpak menyebarkan agama Islam Priangan, sedangkan Ratu Anti sendiri menetap di Bojonggede sampai meninggal. Ratu Anti ini salah seorang menyebar agama Islam di Bojonggede. PS4. Depok pada zaman kolonial. Depok dan wilayah Bogor menjadi wilayah kekuasaan VOC sejak tanggal 17 April 1684, yaitu sejak ditandatangani perjanjian antara Sultan Haji dari Banten dengan pihak VOC. Pasal 3 pada perjanjian tersebut dinyatakan Cisadena sampai ke Hulu menjadi batas wilayah Kesultanan Banten dengan wilayah kekuasaan VOC. Perjanjian tersebut terpaksa harus diterima oleh Perda Kota Depok nomor 01 tahun 1999. Pangeran Haji sebagai akibat dari ambisi pribadinya yang tak terkendali untuk menjadi penguasa di Kesultanan Banten. Di samping harus menyerahkan sebagian wilayah Banten kepada VOC. Sebagai upah atas bantuan VOC, Pangeran Haji harus pula mengorbankan orang tuanya sendiri, yaitu Sultan Ageng Tirtayasa dan saudara-saudaranya sendiri serta pahlawan-pahlawan Banten lainnya. Sebelum VOC menarik keuntungan dari wilayah yang baru, terlebih dahulu VOC mengadakan survei pengenalan wilayah. Ekspedisi yang pertama pada tahun 1687 dengan mengirim Wektrop di bawah pimpinan Letnan Tanu Jiwa atau pendiri Kabupaten Bogor, dibantu oleh seorang bawahannya Sersan Cipio Road yang ditempuh oleh ekspedisi yang pertama ini, yaitu Batavia, Mester, Cornelis, Cipinang, Ciluar, Kedung Halang, Parung, Angsana atau ibu kota Kabupaten Bogor, sekarang bernama Tanah Baru. Ekspedisi yang kedua tahun 1960 di bawah pimpinan Adolf Winkel dengan route sebagai berikut: Batavia, Cipinang, Cijantung, Kelapa II, Tanah Kapiten Muller, Tanah Kapiten Manggis, Tanah Bapak Buang, Cukumpai. Kami dari Kelurahan Pasir Gunung Selatan dalam acara Depok Peduli Berkisah 1 mengucapkan selamat ulang tahun Kota Depok ke-26. Pasir Gunung Selatan, Jaya, jaya, jaya.